Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tulisan saya ya. Kita akan mengupas opini-opini jadul dalam bahasa Sunda ya. Yang saya tulis dalam bahasa Sunda itu dulu sekitar tahun 2013 atau 11 tahun yang lalu ya. Judulnya Balandongan jeung Pangwangunan. Balandongan dan Pembangunan. Mungkin begitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun sebelum lanjut pembahasan opini ini, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di kota Sukabumi ya. Teman seperjuangan yang memiliki moto pantang pulang sebelum tayang. Teman-teman di Dokpim atau Dokumentasi Pimpinan Setda Kota Sukabumi ya. Ada Ibu Oci, kemudian Bu Esti, Teh Ovi, Teh Indah, ya, Jauh ya. Kemudian ada Kang Desol, ada Kang Agus, Kang Iqbal, Kang Ihsan, Kang Fadil ya. Siapa tuh, ada lagi satu lagi Bisika Kantun ya. Diulang ya, saya ucapkan selamat malam kepada Bu Oci, Teh Esti, kemudian Bu Ovi, Teh Ovi ya. Kemudian untuk Teh Indah juga, kemudian Zau ya, Kang Padil, Kang Desol, Kang Ihsan, Kang Iqbal, dan Kang Agus ya. Juga Kang Iqbal ya, kaping 4 kaping 5 ya, akan melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan setelah menikah nanti dijadikan keluarga yang samawa ya, amin. Itu teman-teman seperjuangan ya, yang memiliki moto pantang pulang sebelum tayang. Kakang dik-dik oge ya, senior. Saya juga tak lupa ingin menyapa kawan-kawan yang sedang nuju manteng-mantengnya ya, persiapan pemilu ya. Kalau pemilu kan sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, namun untuk pelaksanaan hari H-nya yaitu tanggal 14 bulan 2 nanti memang mesti betul-betul dipersiapkan dengan sangat matang sekali ya. Apalagi pemilihan KPPS ya, meskipun sudah dilaksanakan, sudah dilantik, mesti dibimtek ya, dibimbingan teknis supaya nanti pas waktunya pemungutan dan penghitungan itu sekecil apapun kesalahan ataupun ketidaktepatan ya di dalam penghitungan utamanya ya, itu bisa diminimalisir atau diminimalisasi, karena banyak sekali ya biasanya hal-hal klasik sebetulnya masalah di dalam pemilu ini. Di dalam penghitungan itu kadang-kadang karena ada kelelahan ya, kecapean, ada semacam tekanan juga, karena kan ketika kita takut salah ya itu tekanan ya. Nah, makanya diadakanlah BIMTEK. Tadi mungkin PPK dan PPS masih mengadakan BIMTEK untuk KPPS ini. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya itu tidak ada masalah yang krusial ya. Kalau masalah sih pasti ada saja ya, kan namanya juga manusia ya. Nah, kebetulan nanti di dalam opini ini yang saya tulis 11 tahun lalu itu akan mengupas masalah-masalah kemanusiaan yang memang di dalam kehidupan atau di alam ini yang namanya manusia selalu dihadapkan pada dua hal yang nampaknya ada di satu kutub, yang satu lagi ada di kutub yang lain ya. Namun pada kenyataannya kedua kutub ini selalu menyertai kehidupan manusia. Saya ambil contoh lah, tong tebih-tebih ya. Manusia kan punya tangan, itu dua ya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri ya, atau sepasang. Kaki pun sama ya. Ini kan nampak saling bertolak belakang ya. Namun pada kenyataannya ya saling melengkapi.
Jadi kalau di dalam majas itu ya ada yang disebut dengan majas paradoks. Paradoks itu dua hal itu nampak seperti berlawanan ya. Saya ambil contoh lah di dalam hukum alam semesta ini ya, ada satu hukum yang memang ini mesti dilakukan oleh manusia, hukum yang pasti, dan ini memang mesti dilakukan oleh manusia. Kalau tidak dilakukan oleh manusia itu akan meninggal. Namun nih, ketika manusia melakukannya justru itu menjadi tua. Contohnya adalah ketika kita menghisap oksigen. Nah, menghirup oksigen itu kan wajib ya. Kalau tidak 5 menit ya atas wassalam ya. Nah, ini kan manfaatnya bagi manusia itu oksigen sangat vital sekali. Namun ketika kita menghirup oksigen, ternyata di dalam tubuh ini terjadi yang namanya oksidasi kan, atau pembakaran, dan ini yang menyebabkan manusia itu menua ya, atau si oksidasi namanya yang pembakaran ya pasti akan membuat beberapa sel itu menjadi mati kan, yang menyebabkan kita menjadi menua. Kita misalkan tidak ingin menua ya, jangan menghirup oksigen, atau jangan sampai di dalam tubuh kita ada proses oksidasi. Nah, ini kan tampaknya saling berlawanan ya, tetapi tetap itu mesti ada di dalam tubuh manusia. Manusia mesti menghirup oksigen, meskipun itu terjadi oksidasi dan mengakibatkan kita itu menjadi tua. Gak ada yang mengatakan bahwa tua itu memang masalah waktu kan. Ya betul ya, cuman kan sepanjang hidup atau seumur hidup kita sampai menua itu tetap kita mesti menghisap oksigen, dan di situ ada oksidasi ya. Nah, itu ya sama dengan makanan lah. Ada kan dulu memang tidak ada pantangan untuk mengonsumsi makanan-makanan tertentu yang bisa menimbulkan masalah kesehatan kan. Sehingga misalkan ulang memting makanan atau minuman yang manis-manis, karena itu akan menimbulkan diabetes. Namun pada kenyataannya manusia memang membutuhkan gula kan, glukosa. Mungkin yang dikatakan oleh kesehatan itu jangan terlalu banyak ya. Jadi yang tidak diinginkan itu oleh alam ataupun oleh hukum-hukum yang sudah diciptakan atau yang sudah disediakan dan disiapkan oleh Allah itu adalah terlalu berlebih-lebihan. Nah, inilah yang menjadi salah satu sebab di dunia ini banyak yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi selalu ada masalah, selalu ada kesenjangan antara keinginan dengan fakta atau kenyataan. Yang nama misalkan awet muda kan, tapi kan pada kenyataannya kita lebih banyak melakukan aktivitas yang yang mempercepat penuaan. Tapi dan kumaha ge cenanya, ketika kita dimakan usia lambat tahun, meskipun itu ingin awet muda ya, faktanya menua ya tetap. Itu kan hukum di semesta ya, bahwa yang namanya makhluk hidup itu pasti akan mengalami siklus seperti itu kan. Kalau manusia misalkan siklusnya dikandung, lahir jadi bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, kalau sampai waktu senja misalkan di usia sangat tua ya, atau lansia, dan ujung-ujungnya kembali juga ke tanah kan. Itu kan siklus di dalam kehidupan. Itu tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita elak ya, karena kita ada di makom makhluk ya, di makom makhluk. Kendati demikian kan Allah itu memang sudah menjanjikan ya, bahwa yang nampak meninggal itu adalah jasad kita ya. Ketika jasad dengan ruh itu berpisah, maka meninggallah. Sementara ruh itu kita kan akan kembali ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi ini pokok utama atau tajuk utama bahasan balandongan jeung pangwangun. Nanti kita akan membahas masalah-masalah yang memang sangat fundamental di semesta ini. Namun kita ini manusia betul-betul
terikat ya oleh hukum-hukum di alam semesta ini. Kita tidak bisa mengelak itunya. Saya ambil contoh nih, salah satunya begini, bahwa di dalam kehidupan ini tetap selalu ada dua sisi ya, dua sisi. Artinya dua sisi ini meskipun berbeda-beda, namun faktanya ya, faktanya itu selalu membersamai hidup kita, positif dan negatif ya, tidak jauh berbeda lah dengan dengan pasang-pasangan kan, karena Allah kan menciptakan makhluk ini, menciptakan segala sesuatu itu pasang ya, berpasang-pasang, ada siang malam gitu kan, ada bumi, ada langit, kemudian ada aya caang ya poe kan, aya naon, aya pamaget, aya istri ya. Nah jadi ini adalah salah satu nih hukum di semesta, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu pasang-pasangan, bukan berpasang-pasangan ya, tapi ada pasangannya gitu kan. Naon teh, lamun ieu mah naon ya, ya seperti tadi ya saya katakan, ada siang ada malam, positif dan negatif. Ini adalah hukum di semesta ya. Kita kalau melihat sesuatu itu pasti cenderung kepada hal yang kita sebut positif, karena positif itu selalu identik atau diidentikan sebetulnya ya, diidentikan dengan kebaikan ya. Padahal di semesta ini sebetulnya tidak seperti itu ya. Bahkan kalau kita melihat ke dalam ajaran sufisme, kita kan manusia yang selalu terjebak di dalam dikotomi dua kutub ya. Dikotomi dua kutub itu jadi membeda-bedakan satu hal, padahal satu hal itu ada satu gitu kan. Saya ambil contoh lah, ketika saya melihat batu misalnya, ketika saya melihat batu itu pasti saya akan menilai batu itu, misalnya batu ini mungkin sangat bermanfaat jika digunakan untuk untuk membangun sesuatu misalkan. Namun pada sisi lain mungkin ada orang lain yang menilai batu itu bukan untuk membangun ya, tapi misalnya untuk, kalau di zaman batu kan, itu batu kan digunakan untuk senjata juga. Sampai saat ini mungkin masih ada ya sebagian manusia yang menggunakan atau memanfaatkan batu untuk senjatanya, dia memaledok misalkan. Ini salah satu contoh kecil ketika kita melihat sesuatu, ternyata ketika kita menilai A, orang lain justru menilainya itu tidak begitu ya. Padahal benda nama eta keneh ya. Benda yang kita nilai itu juga. Nah, jadi manusia itu selalu ingin menilai sesuatu atau hal yang ada di luar dirinya. Padahal kalau di dalam sufisme kan itu tidak dibenarkan kita menilai sesuatu berdasarkan asumsi kita ya. Dan bahkan yang paling fatal itu ketika kita menilai sesuatu kemudian memaksakan penilaian kita itu kepada pihak lain, supaya pihak lain itu mengikuti apa yang kita nilai, apa penilaian kita terhadap yang kita nilai. Misalnya kita memaksakan kehendak kita atau pandangan kita bahwa batu itu ini begini, dan orang lain itu mesti mengikutinya juga. Nah, itu yang paling fatal. Nah, mungkin memang di dalam kehidupan ini memang ada tahapan-tahapan untuk menuju proses kepada supaya kita itu ketika melihat batu ya batu saja gitu, tanpa menilai apakah batu teh tuas atau misalnya batu teh jelek, batu teh penjol, atau batu teh wajahnya atau permukaannya kasar, halus dan lain sebagainya. Ketika kita melihat batu ya kita melihat batu saja gitu. Itu kan ada di tahap kedua tuh, tanpa menilai sesuatu dengan asumsi kita baik atau jelek kan. Nah begitu, ini level yang sangat sulit sebetulnya ketika kita melihat sesuatu tanpa menilai. Apalagi kalau kita saat ini melihat media misalkan, melihat berita tentang apapun ya,
kita pasti ingin menilai atau mengomentari lah paling tidak. Ya seperti saya kan ini sedang mengomentari kehidupan ya. Ya sebetulnya kan kehidupan itu tidak perlu dikomentari pun, biasa-biasa saja. Saya kadang biasa mencontohkan kepada teman-teman, misalkan sebetulnya eksistensi kita ini di dunia apa sih gitu kan. Ketika misalnya kita tidak ada di dunia pun ya, besok itu matahari tetap akan terbit ya di sebelah timur, kemudian terbenam di ufuk sebelah barat gitu. Nah sebetulnya kita itu apa sih gitu kan. Itu mungkin pertanyaan yang cukup retoris ya, atau tidak perlu dijawab sih. Yang jelas bahwa ya seperti yang dikatakan oleh, difirmankan ya oleh Allah, naon sih jelema gitu kan, apa manusia itu. Bahkan di dalam salah satu ayat kita itu memang diciptakan selalu ya keluh kesah kan. Keluh kesah itu artinya selalu tidak puas dengan apa yang ada dan yang kita miliki ya. Saya ambil contoh tadi, kita itu selalu menilai sesuatu yang pada ujung-ujungnya, nah ketika kita misalnya ya menilai suatu kejadian dengan pandangan atau penafsiran kita, atau kalau saat ini kan kita sedang musim kampanye nih ya, kita menilai wah si anu mah kieu misalnya. Ya sebetulnya kita bukan menilai orang lain, justru sebaliknya kitalah yang didikte oleh perilaku orang lain. Kumoina kan aya bahasa misalkan ngagibah, cenanya ngagibah. Nah sebetulnya ketika kita menggibah atau ya ngomongkan kejelekan orang lain, bukan kita sedang bukan kita sedang membicarakan kejelekan orang lain, justru kitalah yang didikte oleh orang lain supaya kita membicarakannya. Ya, kita kadang-kadang sulit untuk berpikir sebaliknya ya. Ketika misalnya kita itu menilai satu kejadian dengan pandangan yang tidak baik ya, sebetulnya kita lah yang didikte oleh media ya. Dan itu sesuai dengan apa yang berlaku saat ini. Dulu mungkin di zaman sebelum televisi atau media massa, media sosial dan lain sebagainya tidak seperti saat ini, kita mungkin ketika menonton televisi itu fokus ya. Nah, saat ini kan kadang-kadang justru dibaliknya, gogolehan televisi lah yang menyala atau televisi yang menyaksikan kita menuju bobo. Nah gitunya. Nah jadi begitu ya. Untuk tahap 2 usahakan, dan kita memang menuju latihan lah, jangan melihat sesuatu itu dengan penilaian baik dan jelek ya. Kita nilai baik saja dulu lah. Itu level kedua ya. Untuk menilai baik itu memang sulit ya, karena memang kita selalu mesti menilai sesuatu itu pasti 2. Kalau tidak baik itu jelek ya, kalau tidak baik itu buruk, kalau tidak baik itu jahat misalkan. Namun telalakon pasti ada penjahat kan. Nah kita itu dibiasakan menilai seperti itu ya. Nah padahal apa yang kita nilai itu tidak begitu ya, tidak begitu. Karena bagaimanapun juga selalu ada 2 sisi yang saling mengikuti, atau bahkan ada saat bersamaan kan, satu sisi dia memang baik, satu sisi memang pada kondisi tertentu bisa saja tidak baik gitu. Jadi kalau bisa usahakan menilai manusia atau menilai siapapun, menilai makhluk yang ada di alam ini ya baik gitu. Mungkin kita akan dikatakan sih penjahat disebut baik misalnya dan lain sebagainya ya. Nah gitulah, jadi emang sulit kan, faktanya memang sulit itu untuk menilai siapapun dengan kacamata kebaikan, dan kita masing-masing nilai ya, tapi menilainya dengan nilai baik semua gitu. Ningali sepatu saya lah, ningali Kang Ieng saya ningali wapipik saya semua gitu kan. Itu sulit ya menilai segala sesuatu itu kan. Itu teh naon upami dina ieu mah husnudon, berbaik sangka kepada apapun itu sulit ya. Kita makan
tadi di awal sudah saya katakan selalu ada paradoks ya, dua hal yang berbeda ya. Kita itu siga kieunya kita teh ambeknya kalau kalau suasana siang panas ngelekep, tetapi kenaon ngelekep ya ditimbulkan oleh kelakuan kita juga ya, yang yang senantiasa menggunakan kendaraan ya, itu kan salah satu penyebab, sudah selalu saya katakan itu kan salah satu penyebab pemanasan global juga ya. Nah gitu ya, jadi menilai baik dulu itu sulit ya, baik segalanya itu sulit ya, tadilah emang sulit ya. Makanya saya selalu, atau bukan selalu lah, sering mengingatkan kepada teman-teman bahwa banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu nampak mudah dilakukan tapi sulit ya. Ongko siga gampangnya siga kianya. Kita mungkin suatu waktu selalu mengatakan bahwa kami adalah umatan wasaton ya, umat pertengahan, atau kalau di dalam istilah kekinian mah umat wasatiyah ya. Wasatiyah itu ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah atau moderat lah. Nah, dalam pelaksanaannya itu cukup sulit. Kenapa sulit? Karena manusia itu selalu dihinggapi oleh kecenderungan ya. Satu sisi kita misalkan bisa saja ke sebelah sana, satu sisi lagi ada ke sebelah sini. Untuk menjadi umatan wasaton itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah itu sangat sulit sekali ya. Meskipun sulit ya, tetap kita ingin bahwa kita itu balance lah di dalam menilai apapun. Nah nanti itu umatan wasaton itu sebetulnya akan kembali kepada apa yang ada di dalam sufisme, yaitu tidak menilai segala sesuatu ya, tidak memberikan penilaian, apalagi menghakimi, apalagi menjustifikasi atau menjudgment ya. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, mengadili, atau menilai ya, menilai. Nah itu kan sangat sulit ya. Itu ada di level ketiga itu, mengenolkan kan, menetralkan. Siga ayeuna we zaman pemilu kan kita dituntut untuk netral ya. Mengenolkan itu kan sulit. Nol itu bukan tidak ada ya, tapi nol ya. Tak hingga gitu. Nol itu kosong kan, kosong. Kita sulit untuk mengosongkan itu ya, sebab sudah saya katakan tadi di awal juga, manusia memang sudah diikat oleh hukum ini nih, hukum dualitas atau dua hal yang selalu menyertai kehidupan manusia. Begitupun di dalam pembangunan nih, saya membahas ini balandongan dan pangwangunan ya. Kita akan kembali dulu nih ke satu pertanyaan mendasar tentang umat manusia atau makhluk atau penduduk ya. Kalau makhluk mungkin terlalu umum lah. Penduduk Sukabumi atau penduduk Balandongan lah khususnya, atau penduduk di kampung-kampung lain, sejak kapan itu menempati wilayah ini. Nah ini kan pertanyaan yang sangat krusial dan mesti dijawab ya. Dijawabnya bukan asal-asalan, tentu dengan pengetahuan atau dengan penelitian lah. Kita belum ada penelitian sampai ke sana, sepengetahuan saya ya. Mungkin sudah ada yang meneliti manusia Sukabumi awal misalkan, siapa penghuni awal kawasan atau wilayah Sukabumi ini. Namun sejauh ini mungkin belum ada penelitian ya tentang hal itu, dan ini mungkin menjadi tugas penting kita juga ya untuk meneliti hal-hal yang memang ada kaitannya dengan Sukabumi. Nah ketika kita misalnya membahas manusia awal yang menempati wilayah ini, tentu kita ujung-ujungnya mesti mengasumsi atau memberikan asumsi pandangan yang pseudo ilmiah atau pseudo science ya. Artinya nampak seperti ilmiah padahal tidak ilmiah ya. Maka dibungkuslah dengan kisah-kisah ya, dengan cerita ya. Kita belum sampai ke
penelitian itu. Namun kalau kita menyusuri jejak, bukan jejak digital ya, jejak leluhur kita, bahwa dikatakan orang Sunda ini memang merupakan ras Diaspora Melayu ya, Diaspora Melayu muda. Itu diperkirakan memang sudah menyebar sejak era revolusi kognitif ya, sudah ada jadi kita ini. Namun memang mesti diteliti lah, kita tidak boleh mengajukan asumsi yang belum diteliti ya. Namun secara umum bahwa ras Sunda ini memang merupakan Deutero Melayu ya, artinya Melayu muda ya, yang diperkirakan itu sudah ada sejak era revolusi kognitif 17.000 tahun yang lalu ya. Itu bukan waktu yang singkat ya kalau melihat hitungan 17.000 tahun yang lalu itu. Nah, kalau kita saja kan yang usia 40, usia 30, 50 asalami ya, komo 17.000 tahun yang lalu. Namun untuk leluhur kita yang pertama kali ke Sukabumi itu belum ada penelitian ya. Kita hanya memahami hal-hal itu melalui kisah atau lamun dina ieu mah namanya pantun ya, cerita pantun. Dan itu memang tidak bisa sih dijadikan penelitian sebetulnya kalau kitanya mau dan betul-betul memiliki keinginan untuk meneliti hal itu. Kita kadang-kadang kan kita selalu berpikirnya ketika di hadapan kita ada sebungkus kopi ya, kita tinggal gunting, kita tinggal masukkan ke dalam gelas, si kopinya cairan yang panas kucekeun, jadilah sebuah kopi. Kita mungkin tidak ingin tahu kumaha eta sampai jadi kopi dan gula dina saset ya, ti mana kok asal kopina, ti mana asal gulana. Kita tidak tahu itu karena cara pandang kita memang selalu shortcut atau jalan pintas. Ya mungkin untuk penelitian itu supaya cara pandang kita tidak shortcut ya mesti diteliti oleh ahlinya. Ada ari sanes ahlina kedah nalungtik mah sesahnya kudu ku ahlina. Minimal kita akan memiliki ahli di bidang arkeologi, di bidang sejarah ya, di bidang geologi juga untuk mengukur atau menguji apa yang ditemukan oleh kita. Misalkan ya di dalam penelitian itu kan mesti dibutuhkan berbagai disiplin ilmu supaya penelitian itu betul-betul valid ya, dan dilakukan oleh ahlinya. Kalau tidak dilakukan oleh ahlinya ya misalnya ya memang saat ini mesti begitu ya, mesti dilakukan oleh ahlinya dan sebetulnya sesuai dengan apa yang selalu digemakan oleh kita. Kalau kita memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya, maka pantanir sa'ah ya, maka lihatlah nanti waktunya sanes kumaha engkenya, tapi engke kumaha tah. Itu kan ada pantanir sa'ah ya, maka lihatlah waktunya nanti. Nah di dalam kamus Sunda itu kan kumaha engke, tapi yang jelas itu kan pantanir sa'ah, tinggali engkenya atau engke kumaha, bukan kumaha engke. Begitu ya. Nah dalam pembangunan pun kenapa saya mengatakan atau memberi judul ini Balanongan dan Pembangunan, karena dulu mungkin di zaman ketika manusia pertama meninggali atau menempati Balanongan ini tidak ada istilah pembangunan ya. Yang ada adalah bagaimana membangun satu komunitas menetap di situ atau di sini ya, karena saya sedang ada di Balanongan nih, menetap di sini, bagaimana kemudian membangun komunitas, membangun koordinasi, karena salah satu kelebihan manusia itu mampu membangun koordinasi dengan sesamanya. Sangat mustahil manusia akan sampai kepada peradaban seperti saat ini ya. Mungkin manusia bisa nepi ka zaman siga ayeuna ya, segala aya, segala
segala canggih kalau manusia itu tidak memiliki keunggulan atau kelebihan di dalam hal koordinasi. Akan sangat sulit ya. Saya ambil contoh, misalkan kan ada ya binatang-binatang yang memang sebetulnya memiliki kecerdasan atau otak yang cukup hebat ya. Kalau tidak salah cumi-cumi itu ya. Cumi-cumi itu hebat loh, karena dia mampu meresponnya stimulan itu lebih cepat dibanding dengan manusia. Tapi tidak ada loh komunitas cumi-cumi yang membangun atau membuat lembaga pendidikan. Gak ada ya. Apa sebab? Mereka sulit untuk melakukan koordinasi. Mungkin itu penilaian kita sebagai makhluk sih, entah di dunia cumi-cumi maya. Nah, kita manusia itu kelebihannya mampu membangun koordinasi. Makanya manusia mampu tampil sebagai makhluk yang menempati piramida rantai makanan paling tinggi ya. Kalau dulu kan ada di tengah-tengah tuh, manusia itu pernah ada di tengah-tengah di dalam piramida makanan ya. Ketika ada di tengah-tengah itu wah, menjadi santapan makhluk yang ada pada rantai yang lebih tinggi loh. Kita mungkin diancam oleh makhluk-makhluk buas, kan, binatang-binatang buas. Namun setelah manusia mampu membangun koordinasi, membuat komunitas, justru sebaliknya sekarang ini makhluk-makhluk buas itulah yang bisa kita kendalikan, bisa dikendalikan oleh manusianya. Itu salah satu kelebihan manusia. Nah, jadi bagaimana leluhur manusia itu saat dulu ya, pas awal menempati balandongan, saya ambil contoh membangun koordinasi dengan sesamanya, bagaimana membuat satu komunitas supaya pemukiman ini menjadi lebih aman jika tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemunculan kampung-kampung di kota Sukabumi, apalagi di sebelah selatan itu kan gunculuk-guncelukan teh gitunya, gunculuk-guncelukan. Dan dulu mungkin sebelum revolusi pertanian mahnya, kita memang sudah saya katakan tidak memandang bahwa padi itu sebagai makanan ya, sebagai makanan pokok. Justru manusia saat itu lebih fokus untuk melakukan meramu itu neangan makanan, dengan satu lagi yaitu memburu makanan ya, binatang, daging ya. Nah, jadi kita mungkin memang belum ada penelitian, jadi memang mesti diteliti dulu lah oleh ahlinya. Kita mungkin hanya mampu menghubungkan kisah yang terjadi di belahan bumi lain ya, karena pada kondisi tertentu selalu ada kejadian atau peristiwa yang nampak sama ya. Ya tong tebih-tebih kita kembali ke mana teh, ke jutaan atau ke ribuan tahun lalu lah. Kalau kita menyaksikan 3 tahun yang lalu saja ketika COVID melanda dunia, itu kan tiba-tiba sporadis sekali, hampir setiap pelosok itu kekenaan COVID ya. Yang sebelumnya kita tidak kita kenal ya, virusnya pun naon ya misalnya, dan hanya dikenal oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang ada di dunia kesehatan. Tapi untuk kelompok-kelompok atau manusia yang sama sekali awam itu tidak dikenal itu ya. Tapi tiba-tiba tahun 2019 sampai 2022 kita dikejutkan oleh sesuatu yang sebelumnya memang tidak kita kenal dan tidak kita ketahui ya. Nah, di belahan bumi manapun ya, mungkin ribuan tahun yang lalu selalu ada kejadian atau peristiwa yang memang serupa dengan yang terjadi di satu wilayah dengan wilayah lainnya gitu. Nah, jadi ada yang disebut dengan membandingkan mengkomparkan kejadian yang di satu wilayah dalam satu lini masa tertentu pasti tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah yang lainnya gitu. Entah kenapa ya, manusia itu seperti begitu ya, hebat ya. Itulah Allah. Dulu mungkin kita manusia zaman ayeuna akan memandangnya
Masa sih gitu? Kita pun nanti di masa yang akan datang ketika kita memang sudah terhubung dengan jaringan internet ya, itu dulu mungkin bukan dulu ya, di masa yang akan datang oleh generasi kesekian ya dari saat ini, kita akan dipandang maknya sih bisa gitu, akan sama ya, sama dengan halnya kita memandang kepada kehidupan di masa lampau itu dengan penilaian kita saat ini. Jadi makanya di dalam kajian sejarah itu yang diperlukan ketika memandang objek atau kajian sejarah di masa lalu, kita memang salah satunya mesti bisa masuk ke dalam otak kepala manusia-manusia saat itu ya. Jangan menggunakan kepala versi kita ya. Saya ambil contoh begini. Kita kan selalu mendengar cacian atau hujatan dari orang lain yang mengatakan bahwa misalkan di dalam Islam itu banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa yang tidak manusiawi, atau misalnya ada yang mengatakan kan orang lain menilai Nabi Muhammad itu selalu perang katanya. Nah, kenapa kita menilainya itu dengan standar kita saat ini ya, ketika kita standar saat damai ya, saat damai. Kalau misalnya jangankan kembali ke zaman Nabi Muhammad lah, kita kembali ke tahun 45 ketika masa revolusi, kan itu terjadi ya semacam pertempuran ya, semacam peperangan, bahkan sampai 10 November kan dikukuhkan sebagai hari pahlawan karena ada pertempuran di Surabaya kan. Apalagi kalau kita kembali ke tahun 1916 ketika Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia II, itu kan betul-betul dokumentasinya pun ada itu ya. Tapi kita kenapa tidak membuat suatu pernyataan bahwa jelema tahun 18 16 jeung 1845 man pasea misalkan dasar tukang terang, tapi kan kita tidak begitu. Nah, maka ketika ada orang lain yang menilai Nabi Muhammad itu selalu melakukan peperangan katanya ya itu kan dia menilainya saat ini ya. Coba kalau misalkan dia ada di posisi saat peristiwa itu terjadi ya, dan di zaman itu ya, di zaman ketika di masa lalu itu kan hal biasa itu ya. Hal biasa itu artinya begini, kalau kita misalkan ada memang yang mengatakan bahwa itu adalah defense ya, memang begitu ya. Kalau kita melihat secara mendetail ya di dalam sejarah Islam itu, selama di Mekah itu Nabi tidak pernah mencoba melawan ya. Kenapa tidak mencoba melawan? Karena badai naon ngelawan oge udah pasti kalah kalau melawan ketika di Mekah ya, ketika masih di udak-udaknya. Makanya beliau itu dengan sahabatnya pindah kan ke Madinah. Sama halnya ketika Imam Al-Ghazali itu menulis Ihya Ulumuddin kan. Itu ada sebagian yang mengatakan, yang mengatakan ini umat Islam ada ya, bahwa katanya sejak saat itu pintu ijtihad ditutup ya, kemudian seolah-olah kita itu lemah ya. Kenapa malah Imam Al-Ghazali menulis kitab tasawuf supaya manusia itu betul-betul pasrah, atau lamun dina ieu mah lamun ceuk teori nakal magma, agama itu adalah candu katanya ya. Kenapa Al-Ghazali malah menulis tasawuf, kitab tasawuf yang bukannya menulis kitab fikih tentang misalkan jihad misalkan kan, kunaon make tasawuf. Nah, alasannya cukup logik ya, masuk akal kenapa Al-Ghazali malah menulis kitab tasawuf. Karena apa? Meskipun misalnya ayeuna oleh Imam Al-Ghazali itu ditulis kitab tentang kita mesti melawan kepada ekspansi Mongol ya, Mongolia, kita akan kalah ya. Kita akan kalah tetap, karena saat itu Mongol itu mau tidak mau kita mesti mengakui saat itu dia menguasai dunia ya. Makanya Imam Al-Ghazali itu menulis tasawuf. Nah, justru Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab Ihya, atau ya itu kan tasawuf ya bahasanya, lebih banyak tasawufnya. Kenapa menulis itu?
salah satunya ingin menjaga agama ya, hifdzuddin ya, kalau tidak salah nih, nanti saya mau ingatkan, untuk menjaga agama. Kalau misalkan ayeuna sudah tahu kita itu lemahnya, sudah tahu kita ini lemah dan dilemahkan oleh pasukan Mongol misalnya, ini malah ngelawan, ya habis kita pasti. Nah, Imam Al-Ghazali itu untuk sagawayahnya, tidak seenaknya beliau itu menulis kitab tasawuf, karena memang kondisi saat itu ya, ketika manusia misalkan dipaksa pun kudu ngalawan, akan kalah, tetap akan kalah. Dan Imam Al-Ghazali lebih memilih hal yang memang lebih tepat dilakukan, yaitu mengembalikan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa melalui tasawuf ya. Nah, begitu ya, jadi ya panjangnya begitulah. Jadi kita kembali lagi ke sini, ke dunia kita. Ke Balandongan ya, ke Balandongan. Banyak sekali nih teman-teman saya di Balandongan ini. Kasep lo ngadawin ke masa lalu tentang Balandongan lah. Nah, kemudian nenek moyang kita yang tinggal di Balandongan dulu itu begitu ya, bagaimana membangun komunitas, bagaimana membangun koordinasi dengan sesamanya supaya nanti muncul satu wilayah yang memang buktinya ini bisa dibuktikan ya, bahwa kenapa nenek moyang atau leluhur kita di masa lalu hebat sekali di dalam membangun satu kampung dan bisa menghasilkan menata satu komunitas. Buktinya apa? Ya adanya kitanya. Dibayangkan kalau lamun kolot baheulanya pas ya misalkan bukannya membangun koordinasi, atau kalau dalam istilah saat ini membangun kolaborasi ya, malah pepasean ya akan habisnya malah ya kita. Adanya kita ini menandakan bahwa memang nenek moyang kita itu memang pandai di dalam melakukan koordinasi dan komo di Sunda istilah menikah ngelehan kan. Begitu ya. Ngelehan itu bukannya elehnya, beda loh. Elehan jeung ngelehan. Upami elehan mah ya kalah wae nya. Main bola eleh wae misalkan. Tah itu mah elehan ini mah ngelehan. Ya, ngelehan itu ya mengalah saja. Itu kudu ditambahan sebenarnya mengalah enggak ada istilah mengalah untuk menang ya. Intinya mengalah itu supaya tidak ada konflik ya. Supaya tidak ada konflik. Nah, betul juga. Ketika tidak ada konflik, maka tidak akan ada yang kalah dan yang menang ya. Karena di dalam kehidupan mah kita bukan untuk menjadi pemenang ya, meskipun kita ke alam dunia teh memang ditentukan ya, kita itu ditentukan oleh sperma yang menjadi pemenang loh. Karena ada jutaan sperma itu yang membuahi ovum, dan kita lah salah satunya yang lebih unggul dibandingkan kawan-kawan kita yang tidak sampai ke ovum itu gitu. Nah, itu bukan persaingan kalau itu ya, itu mah seleksi alam ya. Seleksi alam itu tentu akan menghasilkan mana yang lebih bagus. Selektif namanya juga kan. Mana yang lebih bagus ya, mana yang lebih unggul ya, yang lebih unggul. Bukan mengalah dan tidak terjadi konflik ya, ketika misalkan, mohon maaf saya bahas ini supaya tepat nih, bukan konflik ya di dalam pembuahan itu terjadi paheula-heula membuahi sel telur atau ovum itu, sel sperma itu bukannya pasea di tengah jalan silih hantam, enggak. Itu mana yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling unggul untuk sampai ke ovum. Kalau bisa sampainya misalkan 2, pasti ada bayi kembar ya. Pasti kembar tuh bayinya kan, itu salah satu teorinya begitu. Enggak ya, sel sperma itu di perjalanan menuju ke ovum tersilih tengkas, tersilih cekek ya. Tapi itu menentukan mana nih yang paling kokoh, yang paling tangguh. Lamun ayeuna mah naonnya bahasa Sunda teh keuyeng ya, wah maju we nya. Mana nu pangheulana nepi. Nah begitu kan, itu yang paling unggul kan. Lamun dina balap mah balap lompat kan, lain tinju nya, tinju mah kan duel nya.
duel tinju mah kan satu-satu ya. Kalau ini mah siga balap lompat dina balap lompat kan terselit tengkas nu panggancang nawe mana nu nepi kan nu unggul. Nah begitu ya, seleksi alam itu seperti itu, menentukan mana yang paling unggul dan mana yang paling bisa. Tentu saja di sepanjang perjalanan itu kan, untuk bagi sebuah sel itu misalkan proses pembuahan sampai ke opum itu ya, bisa saja kalau ukuran sel itu misalkan sama dengan kita lompat di dia ke misalnya ke mana, ke balai kota kan jauh itu nyaku kita we ditinggalina deet nih. Padahal jauhnya upami sel yang membuahi ti mimiti pun dan sperma disemburkan kemudian paheula sampai ke opum itu jauh ya bagi sebuah sel. Nah begitu, jadi memang mana yang paling unggul bukannya konflik itu, tapi seleksi alam itu salah satunya dengan begitu, mana yang paling unggul kemudian mana yang paling bisa adaptasi. Kita pun mungkin kalau tidak bisa adaptasi ya, tubuh kita mungkin ya sudah tidak ada di dunia ini ya. Kita adalah makhluk yang memang pandai, satu koordinasi, yang kedua memang pandai melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Lanjut besok ya, capek terus 45 menitnya. Kita lanjut besok, tapi besok mungkin saya akan mengupas, kita tuncal saja lah. Saya besok ingin mengupas buku yang pernah saya tulis di masa pandemi ya. Sekitar 6 bulan saya menyelesaikan buku itu. Kita akan kita akan bahas buku itu ya, sampai selesai lah. Sedikit sih, cuman 250 atau 270 halaman lah. Kemudian kita nanti akan melanjutkan juga dengan buku kedua yang lumayan agak tebal ya. Itu buku yang sudah saya tulis dan kita akan bahas nanti satu-satu. Kalau di dalam pandangan manusia saat ini mah bedah buku cuna yang ngabedahkeun namina ge, ngabedahkeun teh dibudalkeun sagalana nya nu aya di kulah nya, dikeduk nya. Tapi kakak tinggal tainan taneuhna nya paling dalam. Gitunya. Nuhun sekali deui ka teman-teman, punten sanes abdi cohag atau lebih pandai, tidak ada lah. Kita hanya bagi-bagi saja secuil-secuil da jalmi mah dipasihan ilmu ku Allah teh saadit sewang. Teu jauh beda jeung ketika kita mendapatkan kekayaan ya atau harta itu deh saadit sewangnya, lamun dibikin kabeh mah bulan oke mungkin bisa kita beli ya. Tapi kan puktina teu aya jelema anu meuni bulan ya. Pilih bade kedah ngagaleuh tah ka Neil Armstrong ya. Oke, segitu dulu ya. Mudah-mudahan manfaat. Nuhun, wassalam.